Sebelum ada waduk ini memang di RW 3 ini luar biasa. Ketika banjir besar itu melumpuhkan benar-benar perekonomian dari warga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya waduk ini sangat membantu sekali tentunya untuk menanggulangi banjir. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya kembali menjelajahi wilayah Jakarta Timur, tepatnya ke Waduk Kali Cipinang yang berada di Kampung Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Sobat Jelajah Jakarta, ketika Dinas Sumber Daya Air DSDA berencana membuat waduk, warga di Kelurahan Kampung Dukuh, terutama di sekitar Waduk Kali Cipinang yang kebetulan berada di wilayah RW 03 ini, senang dan antusias. Mayoritas warga sangat yakin Waduk Kali Cipinang ini sangat berguna untuk lingkungan tempat tinggal mereka dalam rangka meminimalisir banjir. Hal ini dikatakan sendiri oleh Pak Irman Riyadi, selaku Ketua RW 03 Kelurahan Kampung Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur ini. Syukur alhamdulillah sih tanggapan kami warga RW 03 Kelurahan Dukuh ini dengan adanya waduk tuh sangat senang, sangat antusias. Karena nanti waduk ini pasti berguna buat warga, berguna baik untuk tamannya untuk olahraga, tempat berkumpulnya warga. Karena memang kita ini sekarang jarang adanya waduk di wilayah kita. Sobat Jelajah Jakarta, hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Nurholis selaku Ketua RT 14 RW 03, di mana sebagian wilayah yang digunakan untuk waduk masih berada di wilayah RT 14 ini. Pak Nurholis bersyukur Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas SDA Jakarta, membangun Waduk Kali Cipinang ini. Alhamdulillah sangat bagus sekali, tentunya dengan adanya waduk Dukuh 2 ya, sangat membantu sekali dengan keadaan posisi lingkungan. Lebih-lebih memang kalau di belakang kita di sini nih, terutama di belakang rumah saya di sini, tentunya kan dia ada akses Kali Cipinang. Kali itu kali gede. Karena dengan adanya waduk SDA sumber daya air ini sangat membantu sekali. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum ada Waduk Kali Cipinang, Kampung Dukuh, dampak banjir di wilayah RW 03 memang luar biasa. Pak Irman yang sudah puluhan tahun tinggal di wilayah ini mengalami bagaimana upaya penyelamatan korban banjir saat lokasi ini masih ditinggali warga di pemukiman Dinas Sosial DKI Jakarta ini. Sebelum ada waduk ini memang di RW 3 ini luar biasa ketika menghadapi siklus hujan yang terutama 5 tahunan sekali itu. Bahkan kita sampai beberapa kali penyelamatan tuh di area perumahan Dinas Sosial Panti Jompo itu. Kita sampai seleher itu. Itu ada beberapa memang di RW 3 ini ada kurang lebih 5 RT yang terdampak langsung ketika banjir besar itu melumpuhkan benar-benar perekonomian dari warga. Sehingga warga itu sangat susah lah untuk beraktivitas. Tetapi dengan adanya waduk ini mudah-mudahan nih menjadi pencegah banjir yang tentunya sangat bermanfaat buat warga kita. Sobat Jelajah Jakarta, setiap tahun wilayah RT 14 selalu terdampak banjir. Bahkan menurut Pak Nurholis, kadang tidak hujan pun, tapi ada air kiriman dari hulu melewati Kali Cipinang ini, wilayah RT-nya kebanjiran. Kalau sudah banjir, wilayah yang rendah seperti lautan. Sementara wilayah yang sedikit lebih tinggi tetap saja terdampak karena aksesnya tidak bisa dilewati karena terdampak banjir. Tiap tahunnya banjir terus ketika musim hujan. Musim hujan itu pokoknya tiap tahun ketika musim hujan mereka perumahan habis banjir. Kalau untuk di sini alhamdulillah kebetulan dataran dekat tinggi aman. Tapi di belakang kami sana di wilayah waduk yang sekarang lagi diproses pembangunan waduk itu ya memang posisi titiknya banjir Pak di situ. Kadang juga nggak hujan pun di sini, air kiriman dari Bogor pun juga banjir. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya waduk ini sangat membantu sekali tentunya untuk menanggulangi banjir. Tiap tahun banjir itu akses jalan kita ini yang ada di beberapa bak sampah sini ini yang banjir.
Sehingga kadang-kadang kalau banjir itu udah nggak bisa lewatin, tidak bisa dilewatin sama sekali karena saking tingginya curah air hujannya itu. Beserta yang sekarang lagi dibangun waduk ini, kalau sudah musim hujan turun, mereka banjir itu udah kayak lautan aja, udah kayak lautan. Kemarin sempat waktu masih penggerukan ada 2 lubang waduk, cuman belum maksimal, belum jadi, sempat banjir juga. Cuman saya lihat dan saya perhatiin hilangnya airnya itu cepat, nggak sampai mengendap ataupun nggak lama. Dengan adanya bantunya waduk ini cepat, jadi keluar arus deras airnya itu cepat gitu, Kak, seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak RW, RT-RT yang terdampak banjir bukan cuma 1 RT loh, melainkan 5 RT, yakni RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, maupun RT 14. Air banjir tertinggi pernah mencapai 1,5 meter atau setinggi dada orang dewasa. Di wilayah RW 03 itu, banjir yang berdampak banjir itu dari RT 10, 11, 12, 13 dan 14. Itu yang sangat luar biasa tinggi itu, bahkan kita pernah sampai sedada orang dewasa. Itu adanya di RT 13 dan RT 14. Untuk RT 10 itu kira-kira di atas dengkul. Oh, kalau pas lagi banjir, pas musim hujan banget itu Pak, bisa kadang-kadang semeter daerah-daerah sini nih Pak. Kalau yang pas di tengah-tengah di situ lebih bisa 1,5 sampai ke semeter itu. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum dibangun waduk Kali Cipinang ini, banjir baru bisa surut kurang lebih 2 hari. Makanya kala itu saat banjir datang, pihak RW selalu membuat dapur-dapur umum untuk membantu para warga yang terdampak banjir. Kalau dulu itu kita ketika banjir ini, itu bisa 2 hari itu air belum surut. Makanya kita buat dapur-dapur tuh untuk dapur kegiatan bagi-bagi warga untuk makan. Tapi setelah adanya waduk ini, banjir sebentar, tapi setelah hujan berhenti itu langsung surut. Sobat Jelajah Jakarta, selain sebagai parkir air dan juga daerah resapan air, Waduk Kali Cipinang Kampung Duku ini nantinya juga menjadi lokasi interaksi dan rekreasi bagi warga sekitar. Sebab di sepanjang lokasi waduk akan dibangun jogging track maupun taman. Sebetulnya sebelum ada waduk di Kali Cipinang ini, di wilayah RW 03 sudah ada taman yang bisa digunakan sebagai lokasi interaksi dan juga rekreasi warga, yakni Taman Dukuh ini, Sobat Jelajah Jakarta. Namun Pak RW mengakui untuk menggunakan Taman Dukuh ini warga agak kesulitan. Kenapa ya? Di RW 03 sebelum adanya waduk ini, kita ada satu tempat yang juga belum lama dibangun oleh Dinas Kehutanan dan Pertamanan, namanya Taman Dukuh. Itu kurang lebih sekitar 3.000-an menjadi aktivitas warga nih sekarang ini. Ada bisa bermain futsal anak-anak, bisa bermain basket, dan bahkan juga memang banyak untuk anak-anak atau ibu-ibu senam di sana. Tetapi memang itu dibukanya dari pagi sampai sore saja, karena mungkin di awal dulu pada saat COVID itu mulainya, sehingga sampai sekarang pun seperti itu. Cuman memang karena memang awalnya pembangunan untuk taman itu tidak terlalu melibatkan warga, sehingga SDM dan sebagainya, Pamdal dan sebagainya itu tidak ada dari pihak warga RW 03 ini, sehingga kita agak kesulitan. Bahkan ketika kita untuk ada kegiatan-kegiatan di tempat tersebut, kita harus izin dulu, harus minta izin, ada persetujuan. Kalau ada persetujuan baru kita bisa laksanakan di sana. Dan mudah-mudahan di waduk yang sekarang ini sedang dibangun itu ada minimal peran serta atau warga yang bisa diberdayakan di lingkungan waduk ini. Di warga kita ini banyak juga banyak warga yang memang pendidikannya masih di bawah ya, jadi bisa tuh dipakai untuk fisik-fisik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembersihan. Ada juga nanti mungkin kita bisa juga tuh untuk pengamanan. Nah, ini pemberdayaan ini yang kita minta. Mungkin nanti juga di sini ada
UMKM yang kita minta. Itu juga salah satu program pemberdayaan. Mudah-mudahan apa yang di awal ini untuk waduk Duku 2 ini di awalnya sudah ada sosialisasi. Jadi kita sudah punya draft, ada permintaan-permintaan dari kita yang sudah tertulis, terutama nanti ada pendopo, ada tempat bermain, yang mudah-mudahan ini bisa benar-benar dipergunakan oleh warga RW 03 atau Kelurahan Duku umumnya. Sobat Jelajah Jakarta, Pak RW mengakui ada perbedaan saat membangun Taman Duku ini dengan saat sebelum Waduk Kali Cipinang ini dibangun. Sebelum pelaksanaan pembangunan Waduk Kali Cipinang ini, pihak Dinas SDA Jakarta mengumpulkan para RT dan juga RW. Tujuannya untuk mendengarkan tanggapan para pemimpin wilayah mengenai akan dilaksanakannya pembangunan waduk. Setelah dengan Dinas SDA Jakarta, barulah pihak kontraktor melakukan sosialisasi ke pihak RT, RW maupun warga. Sementara saat Taman Dukuh ini dibangun, pihak RT, RW, dan warga tidak disosialisasikan. Awal untuk pembangunan sebelum mulai, ini ada sosialisasi dari SDA, di mana RT dan RW dikumpulkan, diminta tanggapannya tentang akan dibuatnya waduk ini. Terus setelah itu berlanjut, pihak SDA dengan pihak kontraktor. Jadi selaras apa yang kita minta itu juga didengar oleh kontraktor. Sehingga semua tercatat dan mudah-mudahan yang menjadi catatan itu benar-benar dilaksanakan. Karena kita yang paling utama adalah minta pendopo. Mudah-mudahan pendopo itu bisa terlaksana sehingga ada kegiatan-kegiatan seperti latihan tari, anak-anak marawis, ada belajar juga, bisa di situ gitu. Sobat Jelajah Jakarta, selain permintaan adanya pendopo di Waduk Kali Cipinang ini, yang tentu pasti dikerjakan oleh pihak kontraktor adalah adanya fasilitas olahraga seperti jogging track dan fasilitas rekreasi lainnya. Nanti ke depannya mungkin bisa kita buat untuk jogging track, olahraga, lain sebagainya. Tentunya jadi indah lah, jadi cakep gitu. Sobat Jelajah Jakarta, nanti Waduk Kali Cipinang Kampung Dukuh ini hanya memiliki satu akses pintu, yakni dari wilayah Kampung Dukuh tentunya. Makanya Jelajah Jakarta sempat menginfokan bahwa jembatan existing ini terpaksa harus dibongkar. Jembatan ini sebelumnya memang sudah ada saat Waduk Kali Cipinang ini masih menjadi pemukiman milik dinas sosial sebagai akses warga yang tinggal di situ. Namun setelah menjadi waduk seperti ini, tentu jembatan harus dibongkar agar akses menuju ke waduk hanya satu pintu. Hal ini dijelaskan oleh Pak RW. Masalah jembatan penghubung yang menghubungkan antara Kampung Rambutan dan Kampung Duku itu memang sudah ada dahulu karena sebagai akses masuknya panti dinas sosial, panti Werdah. Di sana sudah terbentuk, sudah terbangun untuk akses jalan karena memang untuk dari arah sebelah sisi utara itu tidak ada akses. Yang mendekat adalah dari Kelurahan Rambutan. Di sana dibuat akses untuk jembatan. Nah, pada saat jembatan itu yang sudah lama pembangunan waduk berjalan, jembatan itu memang ada di bawah dari ketinggian jalan untuk waduk, sehingga ketika hujan besar air sungai meluap itu menjadi satu tahanan sehingga air itu tidak mengalir dengan lancar. Maka dari air yang tidak mengalir dari lancar sehingga menyebabkan tertahannya air, banjir ada di Jalan Mujahidin. Dan pada saat ini karena memang adanya waduk, kami juga dari warga Kelurahan Duku itu untuk masalah keamanan, ketertiban, memantaunya bisa secara lebih tertib. Kami di awal memang sudah minta satu pintu. Satu pintu itu untuk lebih bisa mengendalikan keamanan ketertiban tersebut. Bukan tidak boleh warga lain untuk ke area waduk. Seluruh warga DKI Jakarta boleh. Bahkan dari warga manapun itu boleh.
Sobat Jelajah Jakarta, Pak RW berharap warga yang datang ke Waduk Kali Cipinang ini bisa menjaga waduk dengan baik, terutama menjaga kebersihan atau tidak merusak fasilitas yang sudah dibangun oleh Dinas SDA Jakarta ini. Sebab nantinya waduk ini bukan cuma didatangin oleh warga RW 03 Kelurahan Kampung Duku ini saja, melainkan dari berbagai wilayah di seluruh Jakarta ini. Saya sih pesannya kepada warga dengan adanya waduk ini bisa menjaga terutama kebersihan, bisa menjaga dari coret-coretan, dan dibuat taman ini untuk interaksi, bukan untuk perkumpulan, untuk keributan dan sebagainya. Mudah-mudahan dari taman atau waduk ini menambah kekeluargaan antara warga yang satu dengan warga yang lain, yang bisa dari RW di RW 3, dari luar dari RW 3, atau bahkan dari keluar dari kelurahan yang lain di wilayah DKI Jakarta. Itu aja. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya di episode kali ini ke Waduk Kali Cipinang, Kampung Duku, Jakarta Timur. Dari penjelasan Pak RW dan Pak RT tadi, apa yang sedang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta, terbukti sangat berguna atau bermanfaat. Jadi mari kita dukung setiap pembangunan di Jakarta ini, dan pastinya kita rawat dan jaga agar fasilitas maupun infrastruktur yang sudah dibangun bisa terjaga dengan baik. Demikian, sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.